Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk kelas 11. Kali ini merupakan pertemuan yang ketiga dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kita menyambung pembelajaran yang sudah lalu. Kali ini kita akan membuka bab 1, yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Yang kita bahas adalah bagian dari Telaah Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai iptek ya. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ardi fanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Surah Ar-Rahman ayat 33 ya. Sekarang kita lihat arti perkatanya. Al-insi itu, sekarang kita lihat ini hukum bacaannya dulu ya. Al-insi itu adalah ikhfa ya. Sebabnya karena nun mati itu terdapat atau bertemu dengan huruf sin. Nah, itu namanya ikhfa, maka membacanya adalah disamarkan, ikhfa. Kemudian yang kedua, antanfudzu itu juga adalah ikhfa. Kalau kita lihat di sini adalah nun mati bertemu huruf fa. Jadi disamarkan. Antanfudzu lah, itu adalah huruf ikhfa. Kemudian yang ketiga ada lagi antanfudzu. Nah, itu adalah mad tabi'i. Karena ada huruf waw, huruf sebelumnya itu adalah berharakat dhammah. Jadi di sini dibaca adalah dua harokat, itu adalah mad tabi'i. Kemudian yang keempat, min aqtari, itu ada hukum bacaan izhar, yaitu nun sukun bertemu huruf hamzah. Min aqtari. Nah, itu nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Kemudian yang kelima, illa bisultan, itu namanya adalah mad tabi'i. Ada alif, huruf sebelumnya berfathah. Illa, nalanya itu adalah mad tabi'i. Kemudian bisultan, tonya itu juga adalah mad tabi'i. Kemudian kita lihat arti perkatanya bagian C halaman 17. Ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin. Nah, itu artinya adalah wahai golongan jin. Ini istata'tum, jika kalian mampu, antanfudzu, kalian menembus atau melintasi, wal ardi, dan bumi. Ardi adalah bumi. La itu artinya tidak, bisultan dengan kekuatan. Artinya atau terjemahan ayatnya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33.
Itu adalah arti daripada surah Ar-Rahman ayat 33. Bagaimana kita disuruh untuk berpikir kritis. Kemudian asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya dari surah Ar-Rahman ayat 33 itu bagaimana lah. Tidak ada sebab khusus tentang turunnya ayat ini, tetapi secara umum seperti yang dipaparkan oleh M. Quraisy Shihab, pakar tafsir Indonesia, dalam karyanya berjudul Tafsir Al-Misbah. Surah ini diturunkan karena tanggapan negatif kaum musyrik Makkah saat mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah yang Ar-Rahman. Jadi menurut Quraisy Shihab bahwa ini merupakan tanggapan negatif dari kaum kafir Quraisy ketika disuruh sujud kepada Allah atau Ar-Rahman. Hal ini sejalan dengan Quran surah Al-Furqan ayat 60 yang artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Jika riwayat ini diterima, maka semakin jelas dan tepat jika surah ini dinamai dengan nama yang populer tersebut, yaitu adalah surah Ar-Rahman. Apa saja isi kandungan dari ayat surah Ar-Rahman ayat 33 ini? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak akan bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikannya. Meskipun mereka berusaha lari ke segala penjuru langit dan bumi, sementara langit dan bumi serta alam semesta ini dimiliki dan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak percaya, silahkan menembus dan melintasi ke semua penjuru langit alam raya ini, pasti mereka tidak mampu melakukannya. Jadi ayat ini adalah mengancam kepada jin dan manusia bahwa kita ini semua nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Artinya nikmat Allah yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat apalagi kekayaan. Nah, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika saat ini muncul kelompok manusia yang mampu melintasi beberapa planet di angkasa dengan kekuatan dan ilmu yang didapat, itu hanya sedikit atau tidak seberapa jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Walaupun kita mungkin sudah mendengar berita orang sudah sampai ke bulan atau melintasi ruang angkasa, namun itu semua masih sedikit dibanding dengan luasnya alam semesta ini. Dan harus diingat agar menjadi kesadaran bersama bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya semakin luas dan dalamnya ilmu yang dimiliki, hidupnya harus semakin dekat kepada Allah, bahwa semuanya itu merupakan nikmat yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa walaupun manusia sudah mampu menembus sampai ke bulan atau mengitari bumi, namun tidak sebanding dengan luasnya alam semesta ini. Masih banyak lagi di luar sana bintang-bintang, kemudian ada kumpulan galaksi, ada kumpulan nebula yang sangat banyak, miliaran-miliaran yang tidak mampu kita untuk mendatanginya. Kalau kita lihat bintang yang paling dekat saja dengan bumi itu ada disebutkan Alpha Centauri, jaraknya adalah 4 tahun cahaya. Satu cahaya itu
berjalan di ruang hampa udara itu adalah 3,10 pangkat 8 meter, atau kalau dijadikan kilometer misalnya 300.000 kilometer per detik. Kalau jumlahnya jaraknya 4 tahun cahaya, itu hitung saja kita sangat banyak waktu yang harus sangat jauh tempat yang harus kita datangi, dan itu untuk saat ini mustahil ada pesawat yang antariksa yang dapat mencapai kecepatan cahaya dan dapat melaju di ruang angkasa itu dengan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Bahkan kan jarak bintang yang terdekat itu 4 tahun cahaya, dan yang lebih jauh makin banyak lagi. Kemudian didahulukan penyebutan jin baru manusia karena jin ini memiliki kemampuan menembus luar angkasa, begitu juga perannya di bumi meski lebih terbatas. Quran surah Al-Jin ayat 9. Jadi jin ini memiliki kemampuan untuk menembus ruang angkasa, beda dengan manusia. Kalau dahulu kan sebelum datang Nabi Muhammad, jin itu mampu dia menembus ke ruang angkasa mencuri berita langit, disampaikan kepada dukun-dukun, sehingga mungkin dukunnya itu bisa menebak apa yang terjadi karena berkat bantuan jin. Tapi sejak kelahiran Nabi Muhammad, maka hal itu tidak dapat lagi dilakukan oleh bangsa jin. Jadi jin ini memiliki kemampuan untuk tembus ke ruang angkasa, terbang di muka bumi. Sebaliknya, saat Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan untuk membuat semisal Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Isra ayat 88, penyebutan manusia lebih dahulu dibandingkan jin. Hal ini disebabkan kemampuan manusia lebih tinggi dibandingkan jin, apalagi yang paling ingkar menolak Al-Qur'an adalah jenis manusia. Jadi manusia ini juga termasuk makhluk yang ingkar, banyak yang menolak terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai isyarat ilmiah bahwa kekuatan dan penguasaan ilmu menjadi hal yang mutlak dimiliki jika ingin menjadi umat atau golongan atau kelompok yang sukses merengkuh dunia apalagi akhirat. Dalam Islam sangat menekankan tentang ilmu. Jadi ilmu ini sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Seperti yang kita dapati sekarang ini, bahwa peradaban maju pasti berbasis kepada ilmu. Kalau kita ingin maju, ya harus belajar yang giat. Termasuk negara-negara maju disebabkan kemampuan dan kemajuannya di bidang ipteknya. Jadi kalau kita anak maju, kita contoh aja negara-negara maju yang mereka itu sudah sangat mengembangkan dalam ilmunya. Yang kelima, harus dipahami bahwa majunya sebuah negara, misalnya itu Singapura, Korea, Jepang, termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika, disebabkan besarnya investasi pada kualitas manusia yang sering disebut dengan SDM, termasuk keberhasilan menjelajahi ruang angkasa itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang luar, orang-orang barat ya, orang Rusia, orang misalnya Amerika, itu mereka sudah mampu keluar angkasa, atau Cina dan lain sebagainya, mereka sudah mampu karena teknologinya dan ilmu pengetahuannya sudah berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, sebagai orang Indonesia, kita juga harus belajar lebih giat lagi mengembangkan pengetahuan sehingga dapat mencapai atau meniru pencapaian yang dihasilkan oleh orang-orang barat. Jangan kita ini hanya sebagai penonton atau konsumen saja. Jadi kita harus bisa menjadi produsennya atau
sebagai, kalau bisa sebagai pelopornya. Itu semua membutuhkan dana yang tidak sedikit, termasuk kerjasama di berbagai disiplin ilmu, bahkan antar negara, misalnya ilmu astronomi, teknik, matematika, seni, geologi, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengembangkan suatu proyek, apalagi sampai ke ruang angkasa, itu sangat memerlukan dana yang sangat besar ya. Dan ilmu yang digunakan juga bukan hanya satu ilmu, tapi berbagai macam ilmu. Di antaranya kan ilmu astronomi, mempelajari keadaan bintang-bintang, peredaran, ilmu teknik, bagaimana membuat misalnya pesawat ruang angkasanya, kemudian matematikanya, perhitungan bagaimana dengan jarak yang antara bumi dan bulan itu harus dihitung dengan pasti, berapa jaraknya, berapa bahan bakarnya, dan lain sebagainya. Kemudian seninya, bagaimana cara membuat pesawatnya itu supaya terlihat bagus, estetik, geologi, batu-batuan apa saja yang nanti akan diteliti, misalnya kalau orang pergi ke bulan, atau keadaan tanah dan lain sebagainya. Itu semua banyak memerlukan disiplin ilmu dan dana yang sangat besar. Namun apabila orang itu mempunyai kemauan dan tekad yang kuat, insya Allah bisa saja berhasil. Jadi dari ayat Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa nikmat Allah yang sudah Allah berikan itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh untuk berpikir kritis, mengembangkan potensi yang sudah kita miliki. Kalau bisa kita dapat membuat teknologi, misalnya pergi ke ruang angkasa dan lain sebagainya, menjelajahi ruang angkasa itu untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta, sehingga pada akhirnya itu akan menambah keimanan seseorang, menambah takjub dan menambah kehambaan kita, bagaimana kita ini adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat disampaikan untuk pertemuan yang ketiga ini dalam materi pendidikan agama Islam kelas 11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.